Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi ashabihi wa walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin ya rabbal alamin. Ma ba'd, fa ya ma'asyiral jamaah rahimakumullah. Usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Para jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang barokah ini kita sama-sama meraih ridha Allah dengan salat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, beberapa hari lagi kita memasuki hari yang sangat istimewa. Puncaknya bulan yang dimuliakan Allah, bulan Dzulhijjah, yaitu ketika kita bagi yang menunaikan ibadah haji, puncaknya ibadah haji di padang Arafah, bagi kita menunaikan ibadah kurban dan udhiyah. Untuk itu jamaah sekalian, di kesempatan kali ini kita memuliakan bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena Dzulhijjah adalah bagian dari Ashhurul Hurum sebagaimana dijelaskan di dalam surah At-Taubah 36. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ada 12 bulan di dalam satu tahun sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan tersebut ada yang disebut dengan Ashhurul Hurum, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Jamaah sekalian rahimakumullah, terkait dengan bulan Dzulhijjah, tidak ada salahnya, tidak terlambat barangkali ya, walaupun sudah hari yang kesekian di bulan Dzulhijjah ini, kita sedikit mereview kembali tentang amaliyah-amaliyah di bulan Dzulhijjah, terutama di 10 hari yang pertama, karena memang di bulan Dzulhijjah ini ada beberapa klasifikasi jamaah sekalian. Ada amaliyah-amaliyah Dzulhijjah, ada yang terkait dengan ketentuan ibadah kurban, ya, etika, hikmah dan sebagainya. Untuk amaliyah Dzulhijjah jamaah sekalian, sebagaimana dalam satu hadis disebutkan dari Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalus salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Yakni ayyamil ashr. Tidak ada hari-hari yang ketika seorang muslim beramal soleh paling dicintai Allah kecuali di 10 hari di bulan ini, yaitu bulan Dzulhijjah. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fisabilillah, apakah keistimewaannya juga mengungguli jihad di jalan Allah? Qala walal jihadu fisabilillah. Betul, jadi keistimewaan amaliyah Dzulhijjah ini lebih utama meskipun dibanding dengan jihad di jalan Allah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali seorang pejuang yang berangkat dengan segala persiapan lalu pulang tanpa membawa apapun, yakni meninggal dalam keadaan syahid. Dalam hadis sahih dari jalur Umar bin Khattab juga disampaikan, ma min ayyamin a'dhamu indallahi subhanahu wa ta'ala wala ahabbu ilallahi al-amalu fihinna min hadhil ayyamil ashr. Tidak ada amalan yang paling diagungkan Allah, paling dicintai Allah kecuali di 10 hari pertama Dzulhijjah. Fa'aksiru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid. Oleh karena itu perbanyaklah membaca, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, tahlil, takbir dan tahmid, serta bacaan-bacaan yang lain. Di samping itu jamaah sekalian rahimakumullah, ada puasa-puasa sunnah yang puncaknya yaitu shaumu yaumi arafata yukaffiru sanatain
madiyah wa mustaqbalah. Jadi ada puasa, yaitu puasa Arafah yang keistimewaannya menghapus dosa selama 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ini dalam konteks hadis yang sahih. Dalam konteks hadis yang hasan ditambah lagi dengan shaumu yaumit tarwiyah jamaah sekalian. Puasa tarwiyah yaitu tanggal 8 Dzulhijjah nyambung dengan puasa Arafah. Kalau puasa tarwiyah kafaratu sanatin, menghapus dosa setahun, yaitu setahun yang lalu. Sedangkan Arafah, yaumi Arafah kafaratu sanatain. Ini jamaah sekalian, menghapus 2 tahun. Di samping amaliyah ini juga ada amaliyah yang sangat luar biasa bagi jamaah kita, yaitu menunaikan ibadah haji dan umrah. Mudah-mudahan panjenengan semuanya bisa disegerakan Allah untuk dipanggil Allah ke tanah sucinya, bisa ziarah Makkah dan Madinah, haji dan umrah, karena Allah Subhanahu wa taala dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim menurunkan 120 rahmat di sekitar Masjidil Haram. 60 rahmat bagi yang tawaf, 40 bagi yang sholat, dan 20 bagi yang memandang Ka'bah. Secara spesifik dalam hadis yang lain juga disebutkan bahwa sholat di Masjid Nabawi jauh lebih utama dibanding 1000 rakaat sekalipun dari masjid yang lain. Apalagi di Masjidil Haram, bahkan 100.000 lebih utama daripada di masjid yang lain. Sedangkan di masjid Palestina, di Masjidil Aqsa 500 kali. Oleh karena itu Rasulullah menganjurkan tidak ada refreshing, tidak ada touring, tidak ada satu perjalanan yang paling dicintai Allah kecuali di 3 tempat, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Kita doakan mudah-mudahan pejuang-pejuang Palestina memperjuangkan Masjidil Aqsa, ya, disehatkan Allah, dimenangkan Allah, dan yang sudah wafat mudah-mudahan menjadi termasuk minal mujahidin wa syahidin wa husnul khatimah wa ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, haji umrah merupakan panggilan Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di surah Al-Baqarah 127 dan 128. Di sana menggambarkan setelah ditegakkan dibangunnya Ka'bah, lalu kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, atas perintah Allah memanggil kita untuk menghadirinya, mendatanginya, agar kita dapat barakah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, jadi haji dan umrah ini merupakan panggilan Allah Subhanahu wa taala, panggilan cinta Allah kepada kita, maka kita menyambutnya dengan kalimat labbaik Allahumma labbaik. Karena haji dan umrah ini memiliki keutamaan al-umratu ilal umrah kafaratul lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Itu jamaah sekalian rahimakumullah. Baik, selanjutnya adalah keutamaan dan ketentuan ibadah kurban. Bahwasanya terkait dengan ibadah kurban ini tentu tidak ada bedanya atau erat hubungannya dengan sholat Idul Fitri dan Idul Adha, atau merayakan Idul Fitri dan Idul Adha. Untuk takbir Idul Fitri, Idul Adha di sini ada perbedaannya jamaah sekalian. Takbirnya lebih lama untuk Idul Adha, yaitu sampai hari tasyrik, ya, asar hari tasyrik. Tapi takbirnya tidak setiap saat, melainkan setiap habis sholat fardu, kecuali malam hari rayanya. Ya, jadi tidak kemudian sampai tanggal 13 Dzulhijjah takbir terus tiap malam, nanti mengganggu jamaah yang lain. Kemudian waktu sholat dianjurkan lebih pagi karena dilanjutkan dengan prosesi ibadah kurban. Pada sholat Idul Adha tidak boleh makan, ya, kecuali pada sholat Idul Fitri, ya, itu dianjurkan makan terlebih dahulu. Sedangkan Idul Adha makannya setelah sholat Id. Jamaah sekalian rahimakumullah, apa sih kurban itu? Ismun lima yudbahu minal ibili wal baqari wal ghanami yauman nahri wa iyyamat tasyriq
taqarruban ilallah. Dalam fikih sunnah dijelaskan bahwa kurban adalah suatu nama untuk penyembelian binatang ternak dari unta, sapi maupun kambing ya di hari raya Idul Adha dan hari tasyrik semata-mata taqarruban ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan disyariatkannya kurban berdasarkan surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Jadi maka di sini ada satu keutamaan ibadah kurban, ma'amila adamiyun min amalin yauman nahri ahabbu ilallahi min ihraqid dam. Jadi tidak ada amalan seorang manusia di hari raya Idul Adha itu yang paling dicintai Allah kecuali mengalirkan darah kurban. Nah, khusus bagi yang kurban jamaah sekalian, idza ra'aitum hilala dzulhijjah, ketika kalian sudah menyaksikan tanggal 1 Dzulhijjah, wa arada ahadukum ayyubhiya, dan menghendaki untuk menunaikan ibadah kurban, falyumsik an sya'rihi wa adfarihi, maka jangan memotong rambut dan kukunya. Rambut apa saja dan kuku kaki maupun kuku tangan kita. Kalau kita ingin menunaikan ibadah kurban, ditahan dulu sampai pelaksanaan kurban. Ini jamaah sekalian. Sedangkan keutamaannya bahwa ini yang tadi sudah kita bacakan ya. Sedangkan hukum kurban menurut jumhur ulama sunnah muakkadah bagi panjenengan yang mampu. Sedangkan Imam Abu Hanifah menghukumi wajib bagi yang memiliki kemampuan. Satu, berdasarkan fasholli li rabbika wanhar. Kata wanhar adalah perintah, konotasinya adalah wajib dilaksanakan ya. Kemudian dalam satu hadis, man wajada sa'atan falam yudhi fala yuqarribanna musallana. Orang yang memiliki kemampuan tapi tidak ada keinginan untuk menunaikan kurban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Secara tidak langsung mengandung makna yang tidak mau kurban padahal punya kemampuan diusir dari sisi Rasulullah SAW. Jadi ini jamaah sekalian, maka para ulama menghukumkan sunnah muakkadah, bahkan Imam Abu Hanifah menghukumi wajib. Sedangkan jenis ibadah kurban insyaallah panjenengan sudah tahu semua ya, berdasarkan surah Al-Hajj ayat 34 ya, bahwa ibadah kurban terdiri dari unta, sapi, kerbau, kambing dan domba. Monggo kalau bisa unta silakan, nggak bisa dengan sapi atau kerbau, nggak bisa lagi dengan kambing atau domba. Ketentuannya untuk sapi, kambing, sapi, unta, kerbau 7 orang, sedangkan untuk kambing, domba adalah 1 orang. Sampai kepada hikmah kurban jamaah sekalian, menghidupkan syiar dan sunnah, syiar Islam maupun sunnah para nabi, khususnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, mengenang perjuangan Nabi Ibrahim dan seluruh keluarganya di dalam totalitas keimanannya, di dalam bagaimana membimbing rumah tangga menjadi benar-benar rumah tangga yang paripurna, yang sakinah, mawaddah, warahmah, sekaligus memiliki generasi yang sholih-sholihah. Betapa seorang anak yang memiliki keimanan yang sangat tinggi, ketika bahkan mau disembelih atas nama perintah Allah, dengan tegasnya, dengan tegarnya mengatakan, ya abatif alma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Andaikan anak-anak kita jamaah sekalian ya, ketika disampaikan, Nabi Ibrahim menyampaikan kepada anaknya, wahai ananda, semalam saya bermimpi menyembelih kamu, bagaimana pendapatmu? Nabi Ismail menjawab, laksanakan ayah, saya akan mengikuti, saya akan melaksanakan apa yang jadi perintah dengan penuh kesabaran. Seandainya anak-anak sekarang Bapak Ibu mungkin beda. Nak, saya semalam bermimpi akan menyembelih kamu, bagaimana pendapatmu? Anak kita bagaimana Pak? Jawabnya mungkin bapak gendeng gitu ya. Nabi Ismail enggak. Ini satu bentuk generasi-generasi Ismailiyah yang harus terwujud saat ini jamaah sekalian. Tidak harus berkorban menghilangkan nyawa, tapi berkorban menghilangkan gadgetnya, menghilangkan kebiasaan buruknya,
menghilangkan gamenya, menghilangkan kebiasaan buruknya, untuk kemudian diarahkan kepada kebaikan-kebaikan masa depannya, menjadi generasi Qur'ani, menjadi anak-anak yang berhiaskan akhlakul karimah. Sekarang jauh, Pak. Dan ini yang harus kita kembalikan, nilai-nilai Ibrahimiyah kita sebagai orang tua, agar mewujudkan keluarga yang barokah, putra-putri yang solih-solihah. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Innama hiya ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Jadi di samping hikmah untuk mengenang kembali betapa rumah tangganya Ibrahim ini, kurban juga mengajak kita agar berbagi kebahagiaan. Kurban itu ibu bapak yang saya muliakan, sebetulnya boleh panjenengan beli kambing sendiri, sampean belah sendiri, sampean masak sendiri, sampean gulai sendiri, sampean badok sendiri, tidak apa-apa. Ya, tapi dianjurkan untuk apa? Untuk diberikan. Ya, untuk diberikan. Makanya panjenengan kalau ibadah kurban kepada panitia, jangan punya permintaan. Mas, saya tak kurban di Masjid Baitul Hakam ya. Tapi tolong sampile loro kekno aku, sing ngarep yo kekno aku. Karek kerongkongane, Pak. Ya, ada loh orang seperti itu. Tapi apakah boleh? Ya boleh. Sebagai panitia tetap ikhlas-ikhlas saja. Cuman sebaiknya kalau jenengan jangan seperti itu. Lebih baik dibagikan. Syukur-syukur sekalian biaya penyembelihan. Jangan sampai penyembelihan diambilkan dari harga lulang atau apapun ya, yang nanti akan mengganggu kekhusyuan dan kesempurnaan ibadah kurban. Dan yang tidak kalah pentingnya jamaah sekalian, hikmah kurban adalah mengingat kematian. Aksiru dzikrahadimil ladzat. Perbanyaklah mengingat penghancur kenikmatan dunia, agar kita punya bekal kehidupan kita di masa depan kita, kehidupan setelah kematian kita. Ini jamaah sekalian rahimakumullah, termasuk juga dari hikmah ini, dengan menyembelih ternak kurban menghilangkan sifat-sifat kotor. Darah adalah sifat-sifat kotor, sifat-sifat kebinatangan, rakus, tamak dan sebagainya, tegoan kepada orang lain, mudah emosional. Bayangkan Pak, seorang suami sendiri ya podo-podo satu profesi bisa dibakar pakai bensin, bayangkan ya. Mungkin khilaf, tapi itulah makna sebuah keimanan di dalam kehidupan kita. Bagaimana ketika menghadapi ujian punya ketegaran ya, punya stabilisasi keimanan. Itu yang paling penting. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Baik, mungkin tidak ada salahnya saya tambahkan sedikit terkait dengan adab dan etika berkorban. Yang pertama terkait dengan ihsanun niyah. Ihsanun niyah itu meyakini bahwa ibadah kurban itu yang diterima bukan semata-mata daging dan darahnya, akan tetapi bagaimana kula jenengan bisa mentransformasi nilai-nilai ketakwaan dari ibadah kurban. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalhu taqwa minkum. Ibadah kurban ya. Sebetulnya semua ibadah itu pada akhirnya adalah output ketakwaan yang dihadapkan Allah. Ibadah haji misalnya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Ibadah haji yang notabene identik dengan perbekalan, istita'ah, kemampuan, pada akhirnya bekal yang paling utama adalah ketakwaan. Ibadah puasa juga la'allakum tattaqun. Salat juga takwa. Ya, wa aqimis sholata li dzikri. Ya, menegakkan salat itu untuk mengingatku. Ingat adalah totalitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk ibadah kurban ini. Oleh karena itu jadikan kurban ini sebagai sarana menyempurnakan ketakwaan kita. Yang kedua, ihsanul hayawanah, ihsanul bahaim, memilih binatang ternak yang akan kita kurbankan itu dengan pilihan yang terbaik ya. Ada syarat umum minimal ya, unta 5 tahun, sapi 2 tahun, kambing 1 tahun, ada yang 6 bulan juga sudah ada, bisa ya. Dan jangan sampai yang cacat ya, jangan sampai yang kurus, usahakan yang gemuk, yang kelihatan perkasa ya. Ya tidak harus lebih mahal ya, cari yang sekiranya lebih representatif untuk kita jadikan korban. Kemudian ihsanud dzabhah,
Penyembelian juga harus yang terbaik, ya, pakai tangan kita sendiri sesuai dengan aturan, fa ahsinuz zabhah, ya, dan mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah bitasmiyah, semata-mata kita beribadah ini karena Allah. Usahakan yang korban menyaksikan penyembeliannya, ya, usahakan binatang yang satu dengan yang lain tidak saling menyaksikan. Ini salah satu bagian itu, ya. Yang sudah menyembelih balik berakal sehat, ya, dan menggunakan alat yang sangat tajam, tidak menyiksa. Jangan sampai jenengan menyembelih ternak kurban sebelum disembelih dipotong dhisik, dicicil kupingi atau dicicil buntute misalnya, ya. Itu haram hukumnya. Ini. Ya, baik, ini jamaah sekalian, yang terakhir adalah ihsanul qasmah, ya, memperbaiki bagaimana membagikan daging kurban, ya, sebaik-baik, kecuali walaupun boleh sang kurban mengambil bagian, tapi jangan banyak-banyak. Kata Roma Irama sungguh terlalu, ya kan? Kecuali untuk nazar. Kalau nazar sama sekali tidak boleh, ya, walau secuil pun, ya, walau secuil pun tidak boleh kalau kita nazar. Ini jamaah sekalian rahimakumullah, ya, hanya tambahan saja terkait dengan kurban ini, boleh dijual oleh fakir miskin yang berhak menerimanya, ya, kulit dan sebagainya tidak boleh dijual untuk ongkos itu, ya. Pemberian kurban boleh juga kepada non muslim dengan syarat fakir miskin. Ini hebatnya Islam, agama yang indah, agama yang damai, agama yang rahmatan lil alamin. Kalau mau menolong orang, jangan ditanya dulu. Ada orang kecelakaan ditanya, agamamu apa? Islam, NU apa Muhammadiyah? Sedang mati. Ya. Jadi ini Islam luar biasa. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Termasuk Islam itu mencari sisi-sisi kehidupan kita, eksistensi kita sebagai manusia. Manusia itu dalam bahasa Jawanya manungso. Manungso niku siji manunggaling kawula karo Sing Maha Kuwasa. Menyatu dengan Allah dengan kurban kita. Manungso juga diartikan manunggaling rasa, kudu pinter rumangsa. Termasuk ceramah seperti ini juga pinter rumangsa. Kalau sekiranya sudah agak lama, cukup sekian saja. Nih, kapan-kapan kita teruskan. Kalau ada pertanyaan, dipersilahkan. Ya, monggo Bapak Ibu, barangkali ada pertanyaan. Kalau tidak ada, insya Allah lebih baik. Lebih cepat lebih baik karena waktunya makan. Oh, monggo. Iya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah penjelasannya sangat detail Ustaz. Cuman tadi ada apa istilahnya? Kawalan untuk memilih sendiri hewan kurban. Kemudian kalau bisa menyembelih terkait dengan hal itu untuk memilih, sementara sapi, kambing, unta itu tidak punya KTP, tak? Bagaimana tahu bahwa dia sudah umur 2 tahun atau 1 tahun sesuai ketentuan, sesuai ciri-ciri fisiknya? Mungkin itu perlu kita ketahui. Terus untuk penyembelian tadi disyaratkan harus putus hulkum dan marik. Mungkin bisa diperjelas mengenai hal itu. Dan bagaimana sembelian yang sah dan sembelian yang tidak sah. Itu aja Ustaz. Terima kasih. Terima kasih. Boleh tahu namanya Pak? Rusdi. Rusdi. Yeah. Rusdi itu orang yang untuk kamu beri petunjuk, ya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Rusdi. Masya Allah, tabarakallah, ya. Ya, mana ada binatang yang ber-KTP, ya. Untuk mengetahui berapa tahun, ya tentu ketika kita beli kan ada penjualnya. Nah, penjual mungkin kalau toh bukan peternak sendiri, bisa tanya kepada sang peternak. Makanya perlunya kita tahu memilah dan memilih binatang ternak itu adalah dari mulai cara kita membeli. Jangan sembarang yang di pinggir jalan kita beli. Kalau toh di pinggir jalan kita beli, tanya ini dari mana, atau mungkin sudah dipastikan umur berapa, ya. Biasanya peternak itu tahu. Jadi ini sudah sekian bulan, ini sudah sekian tahun, sangat tahu sekali. Jadi karena saya waktu kecil di Jawa Tengah itu
karena mantan penggembala sapi Pak saya. Jadi tahu ya ketika lahirnya itu sampai berapa istilahnya poel-poel apa itu sudah paham semua. Itu insya Allah seperti itu. Sedangkan untuk penyembeliannya memang dianjurkan ya, dianjurkan menyembelih sendiri. Tapi ketika tidak mampu, kadang-kadang kalau jenengan bukan berarti tidak mampu, tapi tidak apa ya, bahasa Jepangnya itu tidak tego. Ya, saya sendiri Pak ya, saya sendiri sampai sekarang itu belum berani Pak nyembelih itu. Ya, saya pernah berapa tahun yang lalu ngimami di Masjid Marinir itu, langsung disuruh menyembelih apa itu sapi dan sebesar itu. Wong aku beli PTR gak tahu. Ya, kalau memang tidak bisa ya maka boleh dimintai tolong oleh orang lain. Istilahnya tukang jagal atau apalah monggo ya. Silahkan. Yang penting sekiranya ketika menyembelih itu fahsinudz dzabhah. Benar-benar penyembelihannya sesuai dengan sunnah. Kula jenengan ketika di RPH itu pun sangat dianjurkan untuk menyaksikan. Kecuali sudah dipastikan bahwa yang menyembelih adalah orang beriman. Mana tahu kita, siapa tahu yang menyembelih itu orang lain atau dengan cara yang lain. Apalagi dihubungkan dengan pertanyaannya Pak Rusdi, apa sah dan tidaknya penyembelihan itu? Satu, yang ketika dibacakan tasmiyah, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar misalnya, ya Bismillahirrahmanirrahim, kita sembelih. Itu satu. Yang kedua, yang menyembelih harus umat Islam. Kalau umat yang lain Tuhannya kan beda, ya. Disembelih dengan nama anaknya Tuhan, ono anaknya, ono putune, ono ponakane, ini tidak tahu, ya kan? Jadi di situ maka harus umat Islam usahakan yang sudah balik seperti itu. Nah, sedangkan kemudian yang dimaksud dengan hulkum dan sebagainya tadi itu bahwa di sini ada jalan nafas ya, apa ya, kalau menjing istilah orang Jawa itu ya, wis kerongkongan pusat inilah. Dan itu usahakan sekali menyembelih itu langsung tuntas. Jangan sampai dionggraji, ya kan? Itu tidak seperti itu. Usahakan, makanya ayah saya dulu ya, ketika itu pedangnya panjang. Jangan pakai golok yang pendek. Harus panjang sehingga mulai dari ujung sampai pangkalnya seret itu langsung bisa terputus. Sehingga meminimalisir rasa sakitnya binatang itu. Jadi bukan berarti disembelih lalu kemudian apa itu sakarpe dhewe, jangan. Itu yang sah. Yang tidak sah itu gini, menyembelih tapi untuk niatan apa ya, memuja dewa misalnya ya, itu juga termasuk haram. Ada ulama yang membolehkan, yang penting pokoknya ketika disembelih dibacakan bismillah. Ya, tapi ada juga ulama sekalipun dibacakan bismillah tapi peruntukannya beda, bukan karena Allah, itu juga tidak sah. Bismillahirrahmanirrahim, menyembelih sapi untuk kuburannya Mbah Sangkil, ya, ditaruh di punden. Ngono nek disembelihno sapi, garae pundene ngamuk. Mari ngono dibeleh, dimasak, ndase dipendem. Oh, ndas kok dipendem. Kayakno aku po anakku ngragas kabeh. Ya, ini jemaah sekalian. Jadi ini yang termasuk musyrik. Yang ada kategori minal musyrikin ini yang diharamkan di dalam Islam. Tapi secara fikih sunnah, secara formal syar'i, konteks proses penyembelian ketika sudah dibacakan bismillah, maka sah penyembeliannya. Adapun nanti peruntukannya untuk apa, hukumnya sudah berbeda. Nah, ini terkait dengan kurban, maka satu-satunya adalah ihsanun niyah, semata-mata taqarruban ilallah, tidak ada tujuan lain. Kalau ada tujuan lain, maka bisa jadi tidak sempurna, bahkan tidak sah kurban kita. Ngaten. Makanya ketika kurban itu satu, niat kita ditata. Yang kedua, ketika menyampaikan kepada panitia, disampaikan secara bijaksana. Diserahkan kambingnya, diberi ongkos penyembeliannya. Yang ketiga, usahakan jangan minta dagingnya, kecuali diberi. Nek diberi ojo nolak, nek gak diberi ojo ngamuk. Nek dikei alhamdulillah, nek gak dikei ojo innalillah. Jadi ngono wis pasrah karena Allah. Ini korban yang kita lakukan, sehingga nanti akan menjadi korban yang diterima. Ingat pengorbanan antara Qabil dan Habil, ya kan? Diterima tidaknya kan karena posisi eksistensi yang dikorbankan kurang bagus. Yang kedua, niatnya juga tidak baik. Itu jamaah sekalian. Itu Pak Rusdi, jadi intinya monggo kita cari binatang yang terbaik, ya, yang paling gemuk dan sebagainya.
Apalagi sekarang kan sudah ada binatang yang masuk, terutama di Surabaya ini kan ada dari departemen apa itu ke peternakan ya, untuk dicek dan sebagainya kesehatannya. Itu usahakan seperti itu agar tidak mengandung unsur-unsur penyakit. Itu jamaah sekalian, karena pada intinya kurban itu juga agar menambah kesehatan umat Islam. Al-mu'minul qawiyyu afdalu minal mu'minid dhaif. Seorang mukmin yang sehat kuat itu jauh lebih utama daripada mukmin yang lemah loyo lokro. Oleh karena itu salah satu bagian proses untuk membuat kalian jenengan sehat kuat adalah dengan mengkonsumsi apa itu daging ya kan, protein, apalagi protein hewani ya, insyaallah. Itu jamaah sekalian rahimakumullah. Oke, terima kasih Pak Rusdi menambahkan pertemuan ini untuk menambah wawasan kita. Mungkin ada lagi, silakan. Cepat, singkat, padat. Ada tinggal 2-3 menit. Oh, monggo Pak. Ya. Ya, 3 menit lagi ya, supaya nggak lama-lama karena banyak jamaah yang sudah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Namanya Pak? Nama saya Harun Rosid. Harun Rosid. Oh, Masya Allah. Dari Rusdi ke Harun Rosid ya. Alhamdulillah. Monggo, seorang khalifah ini. Ini mau menanyakan sedikit aja Ustaz. Yeah. Masalah kurban itu kita seandainya patungan sapi 1 orang 7 ya. Saat menyembelih itu apa diwajibkan harus menyaksikan? Apa seandainya harus diwajibkan? Apa kalau ada uzur tidak bisa menyaksikan, itu gimana itu? Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Waalaikumsalam. Hukumnya sunnah muakkadah. Okay. Sebagaimana pelaksanaan kurban, jumhur ulama mengatakan sunnah muakkadah. Tapi kalau menurut Imam Abu Hanifah wajib, berarti apa? Menyaksikan pun demikian. Ketika menyaksikan hukumnya sunnah muakkadah, berarti diusahakan semaksimal mungkin. Lah kalau ada uzur, sekali lagi karena hukumnya sunnah muakkadah, maka tidak ada masalah. Tapi lebih utama ketika bisa menyaksikan. Ketika dipanggil, kurban berikutnya adalah sapinya Pak Harun Rosid. Panjenengan menyaksikan. Masing-masing 7 orang menyaksikan semua. Tapi kalau tidak, boleh perwakilan atas nama ini. Kalau bisa disebutkan, panitia kurban yang bijaksana adalah menyebutkan nama-nama sang pengorban. Sapi A terdiri dari Harun Ar-Rosid, Pak Rusdi, Sutonoyo Fulan, ya, dan sebagainya. Itu dianjurkan seperti itu. Kalau tidak pun tidak apa-apa. Yang terpenting lagi karena keterbatasan tempat, Bapak Ibu yang saya muliakan, panjenengan yang punya kapasitas menyembelih kurban, usahakan jangan satu lokasi yang sekiranya satu binatang ini disembelih, binatang yang lain menyaksikan. Karena bagaimanapun juga mereka punya perasaan. Ya, itu seperti itu. Itu jamaah sekalian rahimakumullah. Ya, itu terima kasih. Mohon maaf karena waktunya sudah sampai batas yang ditentukan oleh Mas apa lupa saya. Mukhlis ya. Hasmi lupa saya. Masya Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kekhilafan saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.